Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluh المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat kita kepada nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita maghrib ini kembali bisa berkumpul dalam rangka tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dalam rangka yatadarasuna bainahum al-Qur'an dan mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita bicara tentang 4 tiang atau 4 bagian daripada agama, yaitu Islam, iman, ihsan dan al-ilmu bi alamati sa'ah. Bagian yang keempat ini yang sering tidak atau yang paling tidak diperhatikan dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita sebagai umat akhir zaman haruslah memiliki sikap waspada, ilmu tentang bagaimana berjalannya kehidupan di akhir zaman ini. Itu yang disebut dengan al-ilmu bi alamatis sa'ah. Pentingnya kita mengilmui tentang ciri-ciri dekatnya hari kiamat tersebut, karena memang kita berada di ujung paling ujung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu ana wal qiyamati kahatain." Sambil berisyarat seperti ini. Waktu aku diutus dan kiamat itu dekatnya seperti ini. Bara jarak antara jadi tali tengah sama jadi telunjuk. Dakik apa jauh, Bu? Sangat dekat. Ya. Apalagi kita juga sudah berpisah 1400 tahun dengan Rasulullah. Berarti memang kondisi kita ini benar-benar sudah di akhir-akhir ini. Sudah sangat-sangat di penghujung. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita membacakan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Ya Muhammad, beritahu aku kapan hari kiamat itu. Kemudian Nabi kita menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang pertanyaan itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam dua-duanya tidak mengetahui kapan hari H itu terjadi, hari kiamat tersebut. Qala fa akhbirni an amaratiha. Namun jelaskan kepadaku ciri-ciri hari kiamat itu. Kalau hendak dia terjadi, kapan waktunya tidak tahu, pasti memiliki ciri-ciri. Maka Nabi kita menjawab, qala antalidal amatu rabbataha. Ciri yang pertama,
bahwasanya budak akan melahirkan tuannya. Ciri yang kedua, wa antarul hufata al-'urata al-'alata ri'a 'asya yatatawwaluna fil bunyan. Engkau menyaksikan orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang bertelanjang kaki mengembalakan domba, tiba-tiba menjadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kemarin kita sudah uraikan sedikit mengenai makna antalidal amatu rabbataha, bahwasanya banyak budak-budak yang melahirkan tuannya. Makna yang pertama ialah banyaknya terjadi peperangan. Maksud dari hadis ini ialah banyaknya terjadi peperangan, sehingga dari peperangan syar'i itu, jihad itu, terlahirlah tawanan perang budak. Budak dikawini oleh orang merdeka, maka anaknya statusnya tidak budak tetapi orang yang merdeka. Maka ibunya, ibu biologisnya ini adalah budak, sedangkan dia sebagai tuan. Dia sebagai tuan. Artinya banyak peperangan yang terjadi. Dikuatkan oleh banyak hadis yang lain, tidaklah kiamat itu berlangsung kecuali, kata Nabi, terjadi banyak peperangan. Banyak terjadi peperangan. Bahkan banyak terjadi defisit angka laki-laki. Saking banyaknya peperangan, yang orang tua saya laki-laki, walhasil perbandingan laki-laki dan perempuan 1:50. Saking habisnya laki-laki di zaman tersebut. Baik. Kemudian itu makna mayor atau mayoritas ulama, sedangkan sebagian ulama menjelaskan makna budak melahirkan tuannya ialah banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian wa antarul hufatal uratal 'alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan, dan kau menyaksikan orang-orang yang bertelanjang kaki, tidak memakai baju, kemudian peminta-minta, mengembalakan domba, ya, orang-orang yang hidupnya nomaden ya. Saling tiba-tiba bisa melakukan pembangunan yang dahsyat. Saling berlomba-lomba, tidak hanya membangun bangunan, tetapi mereka saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan mereka. Nah, di sini yang kita jelaskan oleh kalam daripada Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali pada pertemuan sebelumnya. Maknanya ialah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak jelas nasabnya, orang-orang yang kasta atau di bawah, tidak diperhitungkan pada awalnya, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang berkuasa, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki pengaruh dan lain sebagainya. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' Durus wal Hikam ini. Baik, kita bacakan kemarin hadisnya lagi. Yang dimaksud dengan ri'a asyah yatawalluna fil bunyan, orang-orang yang mengembalakan kambing tiba-tiba berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, wal murad an asafilan nas yasiruna ru'asa'ahum, orang-orang yang rendah, mohon maaf ya, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang miskin, fuqara, taksuru amwaluhum, maka harta mereka tiba-tiba banyak, hatta yatabahuna bitulil bunyan, sehingga mereka saling berbangga-bangga dengan tingginya bangunan, wa zukhrufatuhu wa itqanuhu, kemajuan arsitekturnya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu 3 ciri-cirinya. Yang pertama, antakunal hufatal urata ru'asa'an nas, orang-orang yang tadi itu, yang rendah tadi itu, tiba-tiba menjadi pemimpin sebuah kaum ya. Kemudian ketika ditanya, ada sebuah hadis lagi dari
siapa nih? Abdullah bin Atha dari Abdullah bin Buraidah qala fihi antara summa al-bukma wal umyah, kamu menyaksikan orang yang buta, tuli, kemudian pikun, bukan pikun, orang yang bisu, buta dan tuli, orang yang orang bertelanjang kaki, dan orang yang mengembalakan domba, yatatawaluna fil bunyan, yakni mulukun nas, mereka adalah raja-raja, menjadi raja-raja atau pemimpin manusia. Kemudian faqama rajulun fantalaqa faqulna ya Rasulullah man haula'i allazi na'ta, siapa orang-orang yang kau maksud ya Rasulullah? Humul uraib, yaitu orang-orang Arab. Orang-orang Arab ini maksudnya Badawi. Yang kita saksikan hari ini, dulu lama menara Eiffel itu menjadi bangunan yang tinggi kan Pak, tapi kemudian tiba-tiba ada di daerah Khalij, Arab Khalij itu, di Dubai apa di Qatar? Dubai ya, Burj Khalifah. Burj itu artinya bangunan yang tinggi, Khalifah ya. Kemudian setelah itu dibangun, sekarang orang Saudi kabar-kabarnya mau bangun lagi kota tinggi NEOM, NEOM, yang panjangnya 170 km. Daerah utara Saudi itu sudah dilakukan pembebasan tanah ya, sebagian dapat wilayah orang-orang kampung situ. Jadi itu kotanya memanjang seperti itu, tinggi sekali. Itu mega proyek kerajaan Saudi sekarang, direncanakan itu berhasil pada tahun 2030. 2030 vision, Saudi vision ibaratnya, apa visi Saudi tahun mega proyek tahun 2030. Sebelumnya kota Riyadh itu sudah megah sekali semenjak minyak itu ditemukan, maka negara-negara Arab Teluk itu tiba-tiba yang tadinya gurun-gurun pasir tandus sekarang sudah berdiri bangunan-bangunan yang sangat-sangat tinggi. Ya, baik. Kemudian dijelaskan, tapi sekali lagi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwasanya disebutkannya ciri-ciri hari kiamat oleh Rasulullah tidaklah menjadi standar sebuah ciri-ciri itu menjadi halal atau haram. Jadi kalau dikatakan ciri-ciri hari kiamat, ada ciri-ciri itu yang sifatnya positif dan ada ciri-ciri itu yang sifatnya negatif atau bahkan netral, tidak ada hukumnya. Jadi kalau disebut ciri-ciri hari kiamat bukan melulu bermakna ciri-ciri itu adalah satu yang haram dalam syariat Islam. Boleh jadi sesuatu yang mubah-mubah saja. Di antara sesuatu yang mubah itu adalah, kalau Imam Ibnu Rajab di sini mengatakan salah satu ciri hari kiamat ialah banyaknya bangunan-bangunan yang tinggi juga. Jadi kalau bangunan itu tinggi, itu pertanda sudah dekat, sangat dekat dengan hari kiamat ya. Kalau dalam sejarah hidup Rasulullah SAW kita lihat, rumah beliau itu dan rumah istri-istri beliau itu tidak ada yang tinggi ya. Ada sahabat yang mengunjungi rumah Rasulullah, dan ketika dijangkau lotengnya sangat mudah terjangkau dengan tangan. Apa maksudnya? Kalau orang masuk ke rumah Nabi atau istri-istri Rasulullah atau para sahabat secara umum, ketika mereka berdiri dan mereka mengangkat tangan mereka, itu loteng lah kanai. Ini loteng nama Pak? Loteng ya, bahasa Arabnya saqaf. Lah kanai semua tangan. Artinya rumah Rasulullah SAW dan para sahabat itu pendek sesuai dengan kadar hajat mereka, tidak panjang-panjang, tidak tinggi-tinggi. Kemudian ada lagi sebuah hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa ini? Bahwasanya Rasulullah SAW, hadisnya dari siapa ya? Dari hadis riwayat
sahih riwayat Imam Al-Hakim bahwasanya kana mana hadisnya wa fi qawlihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'alluna fil bun dalilun ala dhammi tabahi wa tafakhuri khususan bi tawil bunyan. Dalil menjadi tidak bolehnya meninggikan bangunan dan tidak ada tingginya bangunan itu ma'ruf di zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya, bal kana bunyanuhum qasiran biqadri hajah, bahkan rumahnya para sahabat Nabi itu pendek-pendek sesuai kebutuhan saja. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la taqumu sa'a hatta yatawalu nasu fil bunyan, tidaklah dekat hari kiamat, terjadi hari kiamat kecuali manusia meninggikan bangunannya. Kharajal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah kharaja fara'a qubbatan musyriqah musharrafah. Suatu kali Nabi keluar rumahnya melihat sebuah kubah yang tinggi sekali. Kemudian Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Qala hadza li fulan rajulun minal ansar. Ini adalah rumah si fulan, seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Kemudian faja'a sahibuha fasallama ala Rasulillah sallallahu. Kemudian orang yang punya rumah tadi itu yang tinggi datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam kepada beliau, tapi Nabi menolaknya. Fala'alla zalika miraran fadahmahar rajul. Tetap dia mengucapkan salam pada Rasulullah, tapi Rasulullah tetap menolak salamnya, tidak jawab salam dari Nabi. Berarti Nabi tidak suka atau tidak suka, Bu? Tidak suka. Apa kau jadi mau pikir kau rumah tinggi-tinggi soalnya? Sebentar, pembahasan belum selesai lagi. Belum selesai pembahasan lagi. Pembahasannya masih tahap awal, Pak Wan. Jadi camilo Pak Wan. Maka laki-laki tadi menghancurkan rumahnya, maksudnya memendekkan rumahnya. Kemudian kullu bina'in asyara bi yadiha kaza, setiap bangunan seperti ini aksar min hadza fahbal, yang lebih daripada ini adalah sebuah kesia-siaan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama, apa hukumnya kita memahami ciri-ciri hari kiamat tadi? Misalnya pertama tadi sudah dikatakan bahwasanya ciri-ciri hari kiamat disebutkan Rasul tidak mengindikasikan perbuatan itu halal atau haram. Kembali lagi, perbuatan itu boleh atau tidak kepada timbangan syariat. Sedangkan ciri-ciri hari kiamat itu adalah gambaran keadaan. Boleh jadi itu sesuatu yang buruk seperti tersebarnya zina, banyaknya orang minum khamar, itu ciri-ciri hari kiamat, sesuatu yang jelas haram dalam syariat. Tetapi ada ciri-ciri hari kiamat yang tidak bisa mengindikasikan halal atau haram, seperti meninggikan bangunan tersebut. Al-Imam Al-Nawawi berpendapat meninggikan bangunan yang dimaksud dalam penceritaan hadis-hadis mengenai ciri-ciri hari kiamat tidaklah mengindikasikan keharaman meninggikan bangunan. Boleh meninggikan bangunan kalau memenuhi kriteria. Yang pertama, bukan dalam rangka tafakhur atau sombong. Kemudian dalam rangka ada kepentingan atau hajat, ada kepentingan atau kebutuhan. Ya. Sedangkan yang dicela pada meninggikan bangunan di sini adalah orang-orang yang meninggikan bangunan karena kesombongan. Ya. Jadi yatatawwaluna fil bunyan, di situ ada sifat saling berlomba-lomba untuk memperagakan siapa yang paling canggih teknologinya, siapa yang paling kaya, siapa yang paling hebat. Itu yang tercela. Baik. Aman, Bu? Aman. Baik. Nah, ini buku yang kita maksud itu. Buku ini dikasih hadiah oleh guru kami di Jakarta. Beliau dikasih hadiah pula dari Islamic Center of Australia di Melbourne apa di Sydney, saya lupa. Di situ ada Islamic Center di situ. Di situ ada muftinya, ada lembaga fatwanya, kasih banyak buku tuh. Buya nih ngasih buku ini ke saya. Ditulis oleh Syekh Dr. Salim Alwan, judulnya As-Sa'ah wa Asyratuha, Kiamat dan Ciri-cirinya. Ini menurut saya buku yang sangat bagus Bu ya, Pak ya, karena dia mengurutkan kejadian dari awal sampai akhir. Untuk mengambil
ilmu sedikit dari buku ini. Mungkin kita sesuai dengan tema kita baca muqaddimah saja ya Pak ya. Di sini amma ba'du, setelah beliau mengucapkan alhamdulillah dan salawat ke atas Rasulullah, sahabat dan kalau ahlul baitnya, kemudian beliau mengatakan fa inna dunya kal khayali wa ma fiha lizawal. Dunia ini sifatnya sementara, tidak permanen, tapi akan pergi. Wallahu ta'ala khalaqaha lil fana. Sifat dunia itu Allah ciptakan untuk dihancurkan, la lil baqa, bukan untuk keabadian. Wa ja'alaha darun mamur atau mamarun, dan Allah menjadikannya sebagai tempat singgah, la maqar. Jadi dunia itu mamar, la maqar, tempat singgah bukan tempat tinggal. Fatuba liman tazawwada min mamarrihi limaqarrih. Maka beruntunglah orang yang menjadikan tempat singgahnya sebagai bekal untuk tempat tinggalnya nanti. Wa khairu ma yatazawwadu bihi al-insanu minha taqwallah ta'ala. Dan sebaik-baik bekal yang harus disiapkan manusia daripada tempat di dunia ini adalah takwa kepada Allah. Wa hiya sa'atu qad iqtarabat. Sesungguhnya hari kiamat itu sudah sungguh dekat. Wa dunya qad azanat bil insiraf. Dan dunia ini sudah siap-siap untuk pergi hancur. Wa ma baqiya minha aqal bi katsir mimma madha. Yang tinggal jauh lebih sedikit dibandingkan yang sudah berlalu dari umur dunia ini. Fa inna Allah ja'ala dunya kullaha qalilun. Dan Allah menjadikan apa yang dunia ini semuanya kecil, sedikit. Wa ma baqiya minha illal qalili minal qalil. Dan yang tersisa daripadanya adalah sedikit daripada yang sedikit. Lidza kana haqqan ala ahli ilmi. Maka wajib bagi orang yang menuntut ilmu agama an yushi'u asyarat as-sa'ah, agar menyebarkan alamat atau ciri-ciri hari kiamat ini. Wa yabassu al-akhbar al-waridah, dan menyebarkan hadis-hadis yang teriwayatkan tentangnya bainan nas, di antara masyarakat, marratan ba'da ukhra, terus menerus. Fa asa an yantahu an ba'dhiz dzunub, semoga umat ini berhenti dari dosa-dosa. Wa yalina minhum ba'dul qulub, dan hati menjadi lembut karena mengingat adanya kiamat. Wa yufiqu min ghaflatihim, dan bangun dari kelalaiannya. Wa yaghtanu al-mahla qabla al-wahla, dan mereka sadar dari kelalaiannya. Qala Allah Ta'ala firman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah dekat bagi manusia hisab mereka, perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, dan tidaklah diberitahu tentang kapan terjadi hari kiamat itu, dan hari kiamat itu boleh jadi sangat dekat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna ila sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasannya hari kiamat itu bisa saja datang secara tiba-tiba, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Kemudian wa qad ja'ala Allahu 'azza wa jalla lis-sa'ati 'alamatun tadullu 'ala, dan Allah telah menjadikan adanya ciri-ciri hari kiamat yang menunjukkan kedekatannya, ala qurbi qiyamil qiyamah wa intihai hazihil hayati dunya, dan berakhirnya kehidupan dunia ini. Wala ahad ya'lam mata taqumus sa'ah, tidak ada satupun yang tahu tentang kapan hari kiamat itu terjadi, ala tahdid, pasnya kapan, illallahu wahdah, kecuali Allah saja, la syarikalah. Wa hiya minal ghaibi allazi ista'sarallahu bi'ilmih, itulah perkara ghaib yang Allah simpan dalam pengetahuannya. Walam yattali' alaihi ahadan hatta Rasul Muhammadan ahabbal khalqi ilaih, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun tidak mengetahuinya. Qala ta'ala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka terus bertanya kapan kiamat itu terjadi. Qul innama ilmuha inda rabbi, katakanlah bahwasanya pengetahuannya berada di sisi Tuhanku. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul ghaib khams
kunci-kunci alam gaib itu ada 5. Summa qara'al ayah, Nabi membaca ayat, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah ilmu tentang kapan hari kiamat. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, ilmu tentang jumlah atau kapan diturunkannya air hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang mengetahui apa yang betul-betul ada dalam kandungan janin. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak seorang pun yang mengetahui apa yang dia peroleh besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan di mana bumi di mana dia akan dikuburkan. Innallaha alimun khabir. Baik. Tapi walakin Allah jalla sana'uhu akhbar rasulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah memberitahu kepada nabi kita ciri-ciri yang menunjukkan dekatnya peristiwa hari kiamat, dan Rasul mengajarkan sahabatnya ciri-ciri hari kiamat ini, dan para sahabat mengimaninya. Jadi fungsi kita belajar atau mengetahui ciri-ciri hari kiamat ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk apa-apa, melainkan pertama untuk mengetahui hakikat dunia ini bukan diciptakan untuk keabadian. Kita bukan hidup di dunia ini tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Itu dari darun mamarun, tempat kita singgah, bukan tempat untuk kita permanen di sini. Yang kedua, untuk melembutkan hati yang keras, bahwasanya kehidupan ini semuanya akan berakhir pada waktunya. Yang ketiga, untuk menyiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan hadis dari Jami'il Ulum wal Hikam ini. Amma al-faz al-ula fa hiya sahih min hadis Abi Hurairah. Kata kalimat hadis Rasulullah SAW, kalimat asummu al-bukmu wal umyu isyarah ila jahlihim. Jadi ciri-ciri hari kiamat itu tidaklah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh tiba-tiba bisa menjadi pemimpin umat. Itu ciri-ciri yang jelas. Kita bacakan hadis yang kemarin kita singgung juga Pak ya. Qala hari Huzaifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada hadis dari Huzaifah Al-Yamani, ini biasanya hadisnya itu sifatnya misterius gitu, hal-hal yang berkaitan tentang kejadian-kejadian di masa depan ya. Hadis dari Huzaifah atau kejadian tentang orang-orang munafik ya. Hadis Nabi SAW qala la taqumus sa'ah, tidak terjadi hari kiamat hatta yakunu as'adun nas bidunya laqa bin laka. Tidak terjadi hari kiamat kecuali yang menjadi bos atau pemimpin manusia itu adalah Laka bin Laka. Apa itu Laka bin Laka? Yaitu orang yang nasabnya tidak jelas. Tah di mana tibut sia turunan sia nya dak jaleh. Itu orang yang tidak jelas. Qala la taqumus sa'ah hatta yaghlib 'ala ad-dunya Laka bin Laka. Sama, tidaklah terjadi hari kiamat kecuali dunia ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak jelas nasabnya, tidak jelas dari mana asal usulnya. Tiba-tiba dia sudah maju saja gitu kan. Tiba-tiba presiden, aku nyampe presiden dia Pak. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani dari hadis bin Anas, baina yaday sa'ah sunun khuda'ah. Menjelang hari kiamat itu terjadi musim atau tahun-tahun penuh pengkhianatan. Yuhtahammu fihal amin, orang yang jujur itu difitnah, dituduh. Wa yu'tamanu fihal muttaham, orang-orang yang pembohong itu dipercaya. Dia kursi, dia jabatan, jadi direksi, jadi komisaris. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan banyak ruwaibidah yang bacot bahasa Jawa ya. Apa itu ngebacot? Wa ma huwa ar-ruwaibidah, siapa itu ruwaibidah? As-safihu yantiqu fi amril 'amah, yaitu orang yang bodoh tapi berbicara tentang kemaslahatan masyarakat. Orang yang bodoh tapi bicara tentang bangsa dan negara. Wa fi riwayatin al-fasiqu yatakallam fi amril 'amah, orang fasik yang berbicara tentang kepentingan-kepentingan umum. Jadi dari ayat hadis ini kita tahu bahwasanya yang
Memimpin itu adalah orang yang jelas nasabnya. Orang sebaik-baik nasab tentu Quraisy. Karena khalifah yang sah menurut syarat fikih sebenarnya Quraisy. Kecuali sangat-sangat darurat, ya Quraisy. Semua khalifah yang 4 itu Quraisy. Artinya pemimpin kita tuh jelas bibit-bibit bobotnya kata orang Jawa. Jadi asal usulnya ramai. Sia mamanya, sia datuanya. Uwe. Jelas pendidikannya, ya kan? Jelas ijazahnya. Jelas di semua bidang, ya. Termasuk ustadz juga. Karena sekarang banyak orang mendadak ustadz. Pendidikannya tidak jelas, ngajinya entah di mana, mungkin baru taubat tiba-tiba bisa ceramah. Ini bahaya. Nanti qala Allah disampaikannya hadis, hadis sampainya Quran, terbalik-balik semuanya. Ini juga ciri-ciri hari kiamat. Kemudian wa fi riwayatil Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad senada ya lafalnya. Yusaddaq fiha al-kazib. Ciri hari kiamat itu adalah orang pendusta tapi dibenarkan. Dibantu benar orang yang suka berbohong tersebut. Wa yukazzab fiha as-sadiq. Dan orang yang jujur itu didustakan. Wa yukhawwan fiha al-amin. Orang yang terpercaya itu banyak yang dikhianati. Wa yu'tamma wa yu'amman fihal kha'in. Sedangkan orang-orang yang pengkhianat banyak diberikan amanah jabatan. Ya. Ini terasa Pak Ibu? Terasa bana gua aja Pak. Jaleh bana ya. Baik. Sekali lagi, Nabi pada hadis ini cuman menceritakan 2 ciri-ciri hari kiamat, ya. Namun sekali lagi ciri-ciri hari kiamat itu banyak sekali hadisnya, Makanya ada sampai 1 kitab ini. Ada hadis yang sahih, ada juga hadis yang lemah, ada yang hadis pertengahan hasan. Makanya harus berhati-hati ketika meneliti atau membaca tentang hadis-hadis hari kiamat tersebut. Maka para ulama telah memudahkan kita, salah satunya buku ini. Nah, dari banyaknya hadis-hadis atau ciri-ciri hari kiamat itu, yang pertama kaedahnya, ciri-ciri hari kiamat itu bukanlah mengindikasikan halal haram. Yang pertama tadi kan. Nah, kalau disebutkan salah satu ciri hari kiamat itu banyaknya orang-orang, banyaknya perdagangan, majunya perdagangan dan ekonomi. Itu ciri-ciri hari kiamat. Apakah halal haram kita berdagang? Halal Pak Saiful? Saja mengalih Pak. Bukan berarti haram, itu cuman indikator saja. Tapi ada juga indikator yang sifatnya jelek, seperti merebaknya zina dan meminum khamar. Itu ciri-ciri hari kiamat. Jadi penyebutan ciri-ciri hari kiamat tidak mengindikasikan halal dan haram. Itu fenomena secara umum. Yang kedua, ciri hari kiamat itu terbagi 2. Yang pertama alamat sugro, ciri-ciri kiamat kecil, dan alamat kubro, ciri-ciri kiamat besar. Dan ciri-ciri hari kiamat itu seperti biji tasbih. Dia itu berurutan terjadinya. Setelah ini jadian jenis-jenis seperti ini. Terutama ciri-ciri ciri-ciri kiamat kubro. Ya, ciri-ciri kiamat kubro. Ciri-ciri kiamat kecil banyak. Ini sampai saya bacakan satu-satu, mau Bu? Yang sedikit saja ya. Pertama, ciri-ciri hari kiamat kecil itu adalah meninggalnya Rasulullah SAW. Nabi kita meninggal itu sudah ciri hari kiamat. Kemudian dibebaskannya kota Baitul Maqdis, Palestina. Itu sudah terjadi di zaman Umar. Kan beruntun kan? Di zaman Umar sudah dibebaskan Baitul Maqdis. Kemudian kasratul qatl, banyaknya terjadi peperangan atau pembunuhan. Kemudian khurud dajjalin kazzabin kulluhum yadda'i annahu Rasulullah. Munculnya dajjal, tapi dajjal KW, dajjal 30 orang. Kalau dajjal yang asli itu ciri hari kiamat besar. Tapi kalau dajjal yang ketek-ketek, 30 jumlahnya. Dajjalin jamaahnya dajjalun, kazzabun 30 orang, semuanya mengaku nabi dan rasul. Dan mayoritas kayaknya di Indonesia. Nabi palsu paling banyak, nabi palsu pun Indonesia Pak. Leah Eden,
Jalek. Ahmad Musaddiq di Bogor mana tuh zaman ambo kuliah. Pokoknya ambo pulang dari Bogor waktu awal kuliah bawa kita listrik. Pulang setahun kuliah di Bogor pakai sorban. Cik orang alah andai kan Ahmad Musaddiq lah azan tu mas. Sini skill kan Ahmad Musaddiq lah ya. Di zaman ambo kuliah tu. Malah saya bilang bos asik kan. Kemudian sampai apa? Kemudian sampai mana tadi? Zuhuruz zina, banyaknya terjadi perzinahan, apalagi media sosial sekarang. Kasratu syurbil khamr, banyaknya orang yang menghalalkan khamar. Kemudian intisyarur riba, banyak orang yang melakukan praktek riba. Kasratu syuh, kemudian apa lagi? Banyaknya uang haram, uang panas. Kemudian at-tatawul fil bunyan, banyak bangunan-bangunan megah tinggi. Skyscraper apa? Gedung-gedung pencakar langit istilahnya itu. Nah, kemudian wiladatul amah rabbataha, banyaknya budak yang melahirkan tuannya itu. Wa taqarrubuz zaman, dan dekatnya waktu. Waktuku capek sih rasul. Itu salah satu ciri hari kiamat. Wa taqarrubul aswaq, dekatnya pasar. Apalagi sekarang pasar itu sudah masuk ke kantong Shopee gitu ya kan. Sudah sampai ke kantong. Tanah Abang Langang ini Bu. Ya Pak. Nah, karena Tanah Abang jauh Mangga beli di Tanah Abang kalau bisa lewat Tokped gitu kan. Ampun iklan doa gue cuma nyabu itu fenomena. Ya. Taqarrubul aswaq, dekatnya pasar. Tinggal kalau belanja mudah mana kini tinggal buka handphone, ada kota, ada piti, ada rekening, transfer tiba rumah leh. Paket gitu orang kan. Kemudian kasratuz zalazil, banyaknya fashbut tijarah, banyaknya perdagangan, majunya perdagangan. Sekali lagi itu bukan mengindikasikan perdagangan itu haram. Kemudian banyaknya pasar, dekatnya pasar bukan berarti tidak boleh awak membuka marketplace menjual. Haram lu Ustaz gue enggak, bukan gitu maksudnya. Boleh-boleh saja menggalih itu, menjual-jualan itu tak boleh. Kemudian banyaknya zalazil, gempa. Akhirnya bulan ku banyak gempa di Padang, Sumbar. Kasratu hudusi sawa'iq, banyaknya petir, halilintar. Kemudian apa lagi? Zuhurul asafil, banyaknya pemimpin orang-orang bodoh tapi didengarkan. Banyak orang-orang dungu tetapi jadi idola. Kadang-kadang coba perhatian, vlog-vlog artis-artis tuh siapa yang menggadangan tuh kalau ndak masyarakat awak aja. Ditonton acara lawaknya. Jadi kayo-rayo nya beko vlog. Nah, butasnya piti semuanya. Akhirnya apa yang di Karajonnya itu jadi tontonan, jadi tuntunan bagi generasi muda. Tapi kalau ulama jarang kenal. Kemudian apa lagi? Audu ardil Arab, kembalinya tanah Arab menjadi marujan wa anhara, menjadi hijau dan banyak sungai-sungai. Itu bagus atau tidak bagus? Bukan berarti haram. Ya jelah hijauan tanah Arab, demo ke duta besar Arab Saudi jan hijauan sampai kiamat juga, bukan begitu maknanya. Sekali lagi itu sesuatu yang boleh, bagus, pertanian ditingkatkan, bagus. Ya. Kemudian apa lagi? Itu kira-kira beberapa ya yang ciri-ciri alamat kiamat kecil. Yang alamat besarnya nih, ini urutannya nih. Keluarnya Dajjal, Dajjal yang asli, yang satu itu, mata satu. Kemudian keluarnya turunnya Nabi Isa alaihi assalam. Kemudian terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa, Imam Mahdi dibaiat. Kemudian keluarnya apa nih? Kemudian keluarnya Ya'jud wa Ma'jud. Kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Terbitnya malam ketika itu panjang, tiba-tiba pagi sebelah barat dan timur. Terus kemudian dia nanti tenggelam di sebelah timur. Kemudian besok paginya terbit lagi di timur. Sekali saja. Nah, maka ketika itu taubat sudah tidak diterima. Kemudian keluarnya dabatul ard, makhluk aneh yang keluar dari
perut bumi yang memverifikasi ini iman orang betul apa enggak. Yang dapat cap yang orang dapat cap mukmin berarti dia mukmin asli. Yang kan cap kafir berarti dia kafir. Baik, kemudian dukhan. Adanya asap selama 40 hari memenuhi langit dan bumi, ya. Ini yang disebut-sebut kemarin itu ciri-cirinya. Sedangkan tidak mungkin dukhan keluar kecuali setelah kematian terbunuhnya Dajjal. Dajjal sebenarnya boleh dong. Kalau sampai dukhan kan aneh. Kemudian raf'ul Quran, Al-Quran diangkat hilang dari bumi. Di ciri hari kiamat. Kemudian hububur rihit thayyibah, datangnya angin lembut dari arah Syam sehingga membunuh atau mewafatkan orang-orang yang beriman walaupun imannya sebesar zarrah. Jadi orang beriman itu semuanya tidak ada yang mengalami kiamat. Orang beriman itu tidak mengalami azab yang bernama hari kiamat itu. Yang dikiamati itu seburuk-buruk makhluk. Yang mengalami peristiwa kiamat itu syarrun nas, ya, seburuk-buruk syarrul khalq, seburuk makhluk. Kemudian hadamul Ka'bah, dihancurkannya Ka'bah, wa kharabul Madinah, hancurnya kota Madinah. Kemudian khurujun nar, keluarnya api dari Yaman kalau tidak salah. Ya, itu kira-kira ciri-ciri hari kiamat kubro yang disebutkan di buku ini. Mudah-mudahan buku ini bisa dikaji, bagus sekali. Ciri-ciri hari kiamat dijelaskan dalil dan hadis-hadisnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan Pak Ibu. Berarti kita selesaikan sedikit hadisnya, bunyinya. Baca Pak. Qultu Allah wa rasuluhu. Kemudian pergi malaikat Jibril, perginya juga cepat. Kemudian falabistu maliyan. Kemudian beberapa hari kemudian bertanya Rasul kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il, siapa itu yang datang kemarin?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab, "Haza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itulah Jibril yang datang mengajari dinakum, agamamu, agama kalian, kata Nabi. Berarti agama itu ada 4 sisi. Yang pertama bicara tentang Islam, yaitu formalitas Islam. Babnya itu bab fikih. Kemudian iman, bab kajiannya adalah kajian akidah. Kemudian bab yang ketiga ihsan, inilah kajian akhlak atau tazkiyatun nafs atau tasawuf. Kemudian kajian yang keempat, jangan ditinggalkan, yaitu al-ilmu bi alamati sa'ah, ilmu tentang dekatnya atau ciri-ciri peristiwa hari kiamat. Jadi belajar fikih iya, belajar akidah iya, belajar akhlak iya, dan tahu diri di mana kita berada sekarang, itu di ujung zaman. Jadi kalau kita sudah belajar ciri-ciri hari kiamat, maka minimal kita tidak shock, ya. Kok bisa sih di punya menteri agama lo kan nilai inyo menteri sosial tapi korupsi, jangan aneh lah wak di akhir zaman bu. Menteri sosial malah mengkorup dana sosial. Ini kan dosanya Dajjal aja geleng-geleng kepala, ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini, yaitu mengenai hadis yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita lanjut mengenai hadis yang ketiga pada pertemuan berikutnya. Kemudian saya mohon maaf karena Selasa kemarin anak dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah tadi sudah pulang, tadi malam sudah pulang. Jazakumullahu khairan atas doa dan doa-doa dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kembali kita hadir Selasa untuk kultum dan Rabu depan untuk kajian wirid, kajian kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.